こんなとこで寝たら風邪ひくわよ。ここではだ。 Hello kaum rebahaners people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum sebuah film, ya film JPG atau Jepang. Film ini nggak tahu dari rilisnya kapan, cuman gue ingetin sekali lagi ya. Kalau ini film cuman buat hiburan semata, jadi jangan dianggap serius ya. Cuman buat hiburan dan senang-senang doang. Ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya dan juga komentar ya, likes juga. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini akan difokuskan dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Samsul dan seorang temannya yang bernama Udin. Samsul mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya bertanya kepadanya, bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana dengan hari kelulusannya? Kapan itu akan dilaksanakan? Samsul menjawab, kalau besok adalah hari kelulusannya. Dia meminta kedua orang tuanya untuk hadir di acara kelulusannya. Ibu dan ayahnya pun sangat senang mendengar hal itu. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Samsul terbangun dari tidur yang begitu panjang dan melelahkan. Dia ditelepon sama ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau dia tidak bisa hadir di acara kelulusannya karena terlalu sibuk bekerja. Samsul sebagai anak yang berbakti kepada orang tua mengatakan, iya pak, nggak apa-apa. Toh bapak juga bekerja untuk kami dan ibu. Bapak fokus aja bekerja, biar ibu saja yang datang. Dan di sekolah, ibunya datang dan memberikan selamat kepada Samsul. Samsul sangat senang mendengar ibunya. Makasih ya bu, kau telah hadir di acara kelulusanku. Dan di rumah, ibunya membuatkan makanan yang enak untuk Samsul. Samsul pun memakan makanan tersebut dengan lahap. Namun hari itu berbeda. Ibunya memberikan sebotol whisky kepada Samsul. Samsul sempat ragu. Dia berkata kepada ibunya, Bu, emang boleh ibu minum minuman alkohol? Soalnya aku gak pernah nih lihat ibu minum minuman alkohol. Sang ibu menjawab, ya elah Samsul, ibu nih toh dari kecil udah minum alkohol. Kamu baru gede ngajarin orang dewasa. Ini ibu udah biasa minum kayak gini. Kamu tuh diam saja. Oh iya, kan aku belum pernah sih lihat ibu minum minuman kayak gini. Dan mereka pun minum sampai mabuk dan teler. Samsul pun duduk di samping ibunya. Ibunya sudah mabuk berat sampai bercerita tak karuan. Bahkan dia pun bertanya tentang pacarnya Samsul. Apa kamu sudah punya pacar Samsul? Ibu lihat kamu pernah bawa pacar ke rumah. Samsul pun menjawab, jadi gini bu, aku tuh kan bukannya gak mau pacaran ya bu. Pacaran itu tidak boleh. Jadi aku tuh menanamkan prinsip jangan dulu pacaran sebelum nikah. Sang ibu pun menjawab, oh jadi kamu belum pernah merasakan nikmatnya seorang perempuan ya Samsoel? Kayaknya belum bu deh. Sepertinya sang ibu pun ingin menggoda Samsoel. Dan sang ibu mengajak Samsul ke ruang tengah. Di ruang tengah itu sang ibu makin bernafsu melihat Samsul. Ditambah lagi kalau Samsul ini memiliki wajah yang sangat tampan. Samsul yang merupakan seorang anak yang baik hati, rajin menabung, suka menolong, berusaha untuk melawan nafsunya. Dia masih memiliki prinsip Jepang tanpa pacaran. Ya kalau Indonesia kan Indonesia tanpa pacaran, iya kan? Namun sang ibu berusaha untuk menggoda si Samsul ini. Dia bercerita kepada Samsul kalau sebenarnya ayahnya sudah lama tidak menyiram serabi lempit miliknya. Dia ingin kembali merasakan sesuatu yang keras-keras gitu kan. Kayak misalnya terong gitu atau pentungan. Namun karena si Samsul ini memiliki wajah yang polos dan lugu, tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya. Namun sebagai seorang lelaki, jelas hal itu membuat Samsul berpikir. Dia selalu melirik ke arah bawah ibunya. Sang ibu menyadari hal tersebut. Dia terus menggoda Samsul, mengajak Samsul untuk bercinta pada malam itu. Iya, ditambah lagi kan sang ibu ini udah teler banget tuh. Udah kelihatan banget tuh mukanya. Udah kayak enggas, tau gak enggas? Enggas dibalik. Samsul sebenarnya ingin sekali melakukan mantap-mantap dengan ibunya. Cuman dia masih berpikir normal. Namun karena setan adalah orang yang bisa menggoda anak cucu Adam yang lemah imannya,
Maka Samsul pun tergoda oleh ibunya sendiri. Dia mengikuti permainan ibunya yang sangat ganas dan brutal. Sampai-sampai Samsur pada malam itu, aduh, tidak bisa menahan nafsunya lagi nih. Iya gen. Mereka pun akhirnya mantap-mantap di ruang tengah itu dengan perasaan yang senang dan bahagia. Semenjak kejadian itu, mereka jadi lebih sering melakukannya, entah itu di dapur, di sumur, di kasur, pokoknya tempat di mana mereka bisa melampiaskan nafsu mereka. Sang anak biasanya lebih sering main di luar, kini dia lebih aktif di rumah, karena selalu mendapat jatah dari ibunya sendiri. Sementara seorang suami, ya kita tahu sendirilah kalau suaminya sibuk bekerja. Setelah melakukan mantap-mantap itu, sang ibu pun berinisiatif untuk mengajak Samsul pergi ke taman. Mereka berjalan bergandengan tangan seperti sepasang kekasih. Orang luar mungkin tidak tahu kalau mereka adalah sepasang ibu dan anak. Dan pada malam harinya, mereka bersikap biasa saja terhadap suami dan ayahnya sendiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal dalam hati Samsul, rasain lo, bini lu udah gue, sudahlah gitu. あなたちょっと飲みすぎじゃない？今日は親だ。で、ユージ。いや、ユージ本当卒業できてよかった。で、嫁。彼女そうだね。ほら。 Ternyata, di balik makan malam yang begitu romantis dan indah, adalah mimpi buruk bagi ayahnya sendiri. Karena sang ibu telah menaruh obat tidur di dalam minuman sang ayah. Hal itu membuat mereka senang, dan pada malam itu, mereka pun kembali melakukan mantap-mantap sampai pagi. Anjay, udah kecanduan nih kayaknya. Nih, si Samsuel. ゆうじくん、 Dan begitulah kehidupan setiap hari mereka. Mereka terus melakukannya dan melakukannya lagi sampai mereka puas. Dan sang suami tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh istri dan anaknya. Mereka merahasiakan itu sampai saat ini. Dan demikianlah alur cerita film. Jika ada salah saya minta maaf. Ya mungkin pelajaran dari cerita ini ya jangan negatif mulu yang diambil. Anjir. Sebagai seorang yang menafkahi keluarga, yaitu sebagai seorang laki, jangan terlalu disibukkan dengan pekerjaan. Kita harus melihat keluarga. Ya maksudnya istri dan anak harus diperhatikan. Entah itu nafkah batin, entah itu apa gitu kan. Karena itu yang terpenting. Ingat, perselingkuhan bisa terjadi karena sesuatu. Kurangnya nafkah dari sang suami atau mungkin kurangnya perhatian dari sang suami. Maka sang istri bakalan selingkuh. Atau mungkin sang istri sudah jenuh dengan suaminya, dengan tingkah laku suaminya, sampai melampiaskan ke, ya gitulah. Mungkin segitu dulu alur cerita film yang saya rangkum. Jika ada salah saya minta maaf. Gue ingatkan sekali lagi ya, kalau ini cuma hiburan ya, jangan terlalu diambil, jangan terlalu diseriusin gitu kan. Hiburan, jangan lupa like and subscribe, iya kan.